Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Redo. Untuk hari ini kita akan belajar latihan soal PPKN kelas 9 bab 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, insya Allah akan dibuatkan beberapa bagian. Ini adalah bagian pertama, pembahasan latihan soal tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari langsung saja pada soal yang pertama. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan asalnya, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang berarti titik-titik. Yang berasal dari bahasa Arab yang artinya titik-titik. A. Perjanjian hidup. B. Bebas campur tangan rakyat. C. Kekuasaan tertinggi. D. Kekuasaan rakyat. Nah, sekali lagi yang ditanyakan adalah berdasarkan asalnya, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang berarti kekuasaan tertinggi. Jawabannya adalah yang C. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, pada pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat adalah titik-titik. A. Rakyat mengambil bagian secara langsung dalam pemberian suara, pembahasan dan pengesahan undang-undang. B. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. C. Parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. D. Rakyat memilih wakil untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat dalam membahas dan mengesahkan undang-undang. Nah, ini yang ditanyakan adalah demokrasi perwakilan ya. Demokrasi perwakilan pada pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat adalah jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu rakyat memilih wakil untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat dalam membahas dan mengesahkan undang-undang. Nah, pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan melalui dua ya, demokrasi langsung dan juga demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi langsung itu bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta pengesahan undang-undang. Sementara itu, yang ditanyakan di soal itu adalah demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Jadi, lebih diwakilkan kepada perwakilan rakyat. Nomor 3. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu pokok dari kedaulatan itu adalah sifatnya adalah asli. Yang artinya, A. Kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah diganti. B. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. C. Kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. D. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Jawaban yang tepat adalah bahwa kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 pokok sifat, yaitu asli, permanen, tunggal, dan terbatas, di mana asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti.
Yang ketiga, sifatnya adalah tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain, serta terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Suatu negara dikatakan berdaulat bila negara tersebut A. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. B. Mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyatnya. C. Tidak pernah diduduki oleh negara lain. D. Memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintah dan suatu negara. Jawaban yang tepat adalah ini adalah berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi suatu negara dapat dikatakan berdaulat atau memiliki kekuasaan apabila negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi, yaitu atas pemerintahan dan negara, kekuasaan pemerintahan dan negara. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soal berikutnya nomor 5. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Sejak itu, bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajah Belanda dan Jepang. Kemerdekaan senantiasa mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh suatu kedaulatan terjadi pada titik-titik. A. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. B. Peristiwa Sumpah Pemuda. C. Berdirinya organisasi-organisasi modern. D. Dekrit Presiden 5 Juli 1945. Nah, yang ditanyakan adalah titik puncak. Titik puncak perjuangan Indonesia itu memperoleh suatu kedaulatan terjadi pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dalam hal ini kemerdekaan Indonesia mempunyai beberapa arti penting. Antara lain, yang pertama, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi, serangkaian perjuangan menentang kolonial akhirnya akan mencapai pada suatu puncak, yakni kemerdekaan. Dengan kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia mendapatkan suatu kebebasan, bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing, bebas menentukan nasib bangsa sendiri. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat, bangsa yang memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kemerdekaan adalah suatu jalan, jembatan emas, atau merupakan pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 6. Nah, ini yang ditanyakan di soal itu adalah salah satu bentuk kedaulatan atas kekuasaan tertinggi suatu negara adalah kedaulatan ke dalam, yang memiliki makna bahwa A. Suatu bangsa memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintah dengan adanya campur tangan negara lain. B. Suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain atas dasar kepentingan bersama. C. Suatu negara dapat mencampuri urusan negara sendiri atas dasar kepentingan presiden. D. Suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengolah sumber daya alam di wilayahnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini dikutip dari Pengantar Hukum Internasional karya Muhtar Kusumaatmadja dan E.T.R. Agus. Dalam bahasa Inggris, kedaulatan disebut sovereignty yang berasal dari bahasa Latin soveranus yang artinya teratas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, daulat adalah kekuasaan pemerintahan. Berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan, negara, atau daerah. Nah, menurut KBBI, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi pada negara. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi
ada pada rakyat, yang bisa diartikan sebagai demokrasi. Salah satu bentuk kedaulatan atas kekuasaan tertinggi suatu negara adalah kedaulatan ke dalam yang memiliki makna. Nah, ini yang ditanyakan adalah kedaulatan ke dalam suatu negara. Jawaban yang tepat adalah ini yang ditanyakan adalah suatu negara, ya, suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengolah sumber daya alam di wilayahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ini jawaban yang tepat adalah kunci jawabannya bukan C, tapi jawaban yang tepat adalah C. Coba lihat di pembahasannya. Kedaulatan dari segi internal atau kedaulatan ke dalam adalah bentuk kedaulatan negara atau pemerintah secara ke dalam. Kedaulatan ke dalam kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bernegara atau kekuasaan untuk mengatur pemerintahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Nah, kalau yang A di sini suatu bangsa memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintah dengan adanya campur tangan, berarti ini salah. Terus juga yang B, suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain atas dasar kepentingan bersama. Dapat mencampuri urusan. Nah, kalau ini juga belum tepat. Yang C, suatu negara dapat mencampuri urusan negara sendiri atas dasar kepentingan presiden. Ini bukan kepentingan presiden ya, berarti yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 7. Nah, ini yang ditanyakan. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi pada negara. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, atau bisa diartikan demokrasi di bawah ini yang bukan merupakan contoh bentuk kedaulatan keluar. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan contoh dari bentuk kedaulatan keluar adalah titik-titik. A. Melaksanakan kerjasama dalam bidang ekonomi, dalam bidang lainnya dengan negara lain. Oke, ini betul. Nomor 2, menyatakan perang atau perdamaian. Oke. Yang ketiga, ikut serta dalam organisasi internasional seperti PBB. Oke. Pengelolaan sumber batu bara dan migas dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, karena ini lingkupnya wilayah negara Indonesia, berarti ini bukan merupakan contoh dari bentuk kedaulatan keluar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, kedaulatan dari segi eksternal atau disebut juga kedaulatan keluar adalah kedaulatan dari segi eksternal. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bersama bangsa dan negara. Kedaulatan eksternal berkaitan erat dengan kondisi pergaulan suatu negara dengan negara lain, khususnya terkait pengakuan negara lain sebagai negara yang merdeka. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. G. Styles. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang teori kedaulatan Tuhan adalah titik-titik. A. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan kedua dalam sejarah. B. Teori kedaulatan Tuhan menekankan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi bukan berasal dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu. C. Teori kedaulatan Tuhan berpendapat bahwa raja merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan sehingga raja atau pemerintah selalu benar. D. Kedaulatan negara bukan bersifat mutlak dan suci. Nah, kalau yang A ini kurang tepat, B sama kurang tepat. Nah, kalau yang A ini bahwasanya teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang kedua, ini kurang tepat ya, bukan kedua tapi yang pertama teori tentang kedaulatan Tuhan. Sedangkan yang B, teori kedaulatan Tuhan menekankan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi bukan. Nah, ini salah, tapi berasal dari Tuhan ya. Yang C, teori kedaulatan Tuhan berpendapat bahwa raja merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan sehingga raja atau pemerintah selalu benar. Oke, yang C benar. Yang D, kedaulatan negara bukan bersifat mutlak. Ini salah. Kenapa bukan bersifat mutlak? Karena teori kedaulatan Tuhan ini adalah kedaulatan
bersifat mutlak dan suci. Nah, di sini di soal pun sudah diketahui bahasanya kedaulatan negara ya bersifat mutlak dan suci dari teori Tuhan ini. Oke, jadi jawaban tepat adalah yang C. Teori kedaulatan Tuhan, teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau kausa prima. Kausa prima itu sebab asal muasal itu ya. Pernyataan yang benar adalah teori kedaulatan Tuhan berpendapat bahwa raja merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan sehingga raja atau pemerintah itu selalu benar. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 9. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kedaulatan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bukan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Tokoh yang menjadi peletak dasar utama teori kedaulatan raja adalah titik-titik A. Thomas Aquinas, B. Niccolo Machiavelli, D. C. Thomas Hobbes, D. Jean Bodin. Jawaban yang tepat adalah jadi tokoh yang menjadi peletak dasar utama teori kedaulatan rakyat adalah Niccolo Machiavelli. Jawabannya adalah yang B. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli 1967 sampai dengan 1527 melalui karya 2 Prinsip. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang, yaitu Raja Louis dari Prancis dengan sombongnya berkata, "I am most, negara adalah saya." Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Hukumlah baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugues de Groot, Crevel, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Pernyataan yang benar tentang teori kedaulatan hukum adalah titik. A. Kekuasaan pemerintah bukan berdasarkan pada hukum yang berlaku melainkan pada rakyat. B. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. C. Penegakan hukum dan penyelenggaraan negara rawan dalam penyimpangan hukum dan membuat rakyat cenderung takut akan undang-undang. D. Hukum bukan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara. Ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar tentang apa? Tentang teori kedaulatan hukum adalah jawaban yang tepat adalah hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. Nah, berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 11. Kedaulatan ini merupakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk pada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Pernyataan ini dikemukakan oleh A. Johannes Altesius, B. C.J. Rousseau, C. John Locke, D. Montesquieu. Jawaban yang tepat adalah Johannes Altesius. Jawabannya adalah yang A. Nah, beberapa pandangan pelopor dari kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah C.J. Rousseau, menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa negara merdeka, dari bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Yang nomor 2, Johannes Altesius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk pada kekuasaan hukum dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat.
Yang ketiga, John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Jadi pernyataan di atas itu merupakan pendapat atau pernyataan yang dikemukakan oleh Johannes Altesius. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 12. Kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak-hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Tokoh yang memukakan tiga kekuasaan yang terpisah, separation of power, dalam pembagian kekuasaan adalah titik-titik. A. Johannes Altesius, B. J.J. Rousseau, C. John Locke, D. Montesquieu. Jawaban yang tepat adalah, nah, yang ditanyakan dalam konteks soal ini adalah tokoh yang mengemukakan tiga kekuasaan yang terpisah, yaitu separation of power. Dalam pembagian kekuasaan adalah, ingat, ini sebetulnya di dalam soal ini ada dua tokoh ya. Tokoh yang pertama yaitu mengumpulkan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat. Sedangkan yang ditanyakan dalam soal ini adalah tokoh yang mengemukakan tiga kekuasaan yang terpisah atau separation of power. Itu adalah Montesquieu. Nah, jadi sekali lagi, tokoh yang mengemukakan tiga kekuasaan yang terpisah itu adalah Montesquieu, sedangkan kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Itu menurut John Locke. Nah, sebagaimana tadi ada di soal nomor 3 di pembahasan nomor 11 ya, bagian 3, bahwasanya John Locke itu menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Tapi yang ditanyakan di dalam soal nomor 12 ini adalah tokoh yang mengemukakan tiga kekuasaan yang terpisah, separate of power, dalam pembagian kekuasaan adalah Montesquieu. Jawabannya adalah yang D. Montesquieu, seorang ahli Perancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi dalam tiga kekuasaan yang terpisah, yaitu separation of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur terhadap tidak campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 13. Pada pembagian kekuasaan dalam negara, kekuasaan eksekutif bertindak sebagai titik-titik. A. Kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut juga sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, kalau yang A ini salah karena sudah diketahui dalam optionnya itu adalah kekuasaan yudikatif, sedangkan yang ditanyakannya itu adalah kekuasaan eksekutif. Yang B, kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disebut juga sebagai kekuasaan menjalankan pemerintah. Oke, di sini ada menjalankan atau melaksanakan. Oke, simpan dulu. Yang C, penegak peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Penegak. Oke, kalau penegak itu sama dengan yang A, ini salah. Kekuasaan, yang D, kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Ini kekuasaan untuk membuat, ini salah. Yang D legislatif, yang C yudikatif, yang A yudikatif, berarti yang eksekutif adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut juga sebagai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat merupakan memberikan sebagian kuasanya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengukuhkan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah
A. Adanya lembaga perwakilan rakyat dan DPR. B. Adanya pemilihan umum. C. Susunan kekuasaan badan atau majelis tidak berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. D. Kekuasaan atas kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan-badan atau majelis yang mengawasi pemerintahan. Jawaban yang tepat adalah, ini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan ciri-ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C. Susunan kekuasaan badan atau majelis tidak berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Ini yang bukan merupakan dari ciri dari teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Yang bukan merupakan ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah susunan kekuasaan badan atau majelis tidak berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Kita lanjutkan pada soal terakhir. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal titik-titik. A. Pasal 1 ayat 2, B. Pasal 1 ayat 3, C. Pasal 2 ayat 1, D. Pasal 2 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah yang B. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Ingat sekali lagi, ini supaya lebih memahami lagi materi-materi yang sudah kita pelajari di bab 3 ini. Sekali lagi, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.